Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Andi dan Rizky Yuda Ramadan. Untuk materi pembahasan kali ini adalah aritmatika komputer atau komputer aritmatik. Pertama kita akan membahas arithmetic logic unit atau yang sering disebut dengan ALU. Apa itu ALU? Arithmetic logic unit adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operasi logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Ini adalah skema input dan output dari ALU. Control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Arithmetic logic unit berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi untuk menyimpan internal bagi CPU. Flag berfungsi sebagai unit kontrol atau menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Konversi bilangan. Selanjutnya kita akan membahas konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lainnya. Sistem bilangan terdiri dari 4, yaitu desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis data 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, sampai 9. Biner adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Oktal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai 7. Heksadesimal, heksa berarti 6 dan desimal berarti 10, adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0 sampai 9, dan A sampai F adalah pengganti angka 10 sampai 15. Dalam sistem bilangan, kita akan melakukan konversi bilangan yang dapat dilakukan menjadi 3 cara konversi, yaitu konversi dari bilangan desimal ke biner, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan dua, kemudian diambil sisa pembagiannya. Terus kita lanjut ke desimal ke oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. Baru kita ke heksadesimal, desimal ke heksadesimal. Nah ini konversi bilangan desimal ke heksadesimal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Ini sama aja, tinggal dibolak-balik ini. Kita lanjut aja. Lanjut ke integer representation dan integer arithmetic. Dalam sistem bilangan biner, semua bilangan dapat dipresentasikan dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1, tanda minus dan tanda titik. Namun untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Hanya bilangan biner 0 dan 1 yang dapat dipresentasikan bilangan. Bila kita hanya memakai integer non-negatif, maka representasinya akan lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuda. Dipersilahkan. Representasi komplement 2. Representasi komplement 2 mengatasi dua buah kekurangan yang terdapat pada representasi nilai tanda. Representasi komplement 2 menggunakan bit yang paling berarti sebagai bit tanda, memudahkannya untuk mengetahui apakah sebuah integer bernilai positif atau negatif.
Representasi ini berbeda dengan representasi nilai tanda dengan cara menginterpretasikan bit-bit lainnya. Representasi komplement 2 akan lebih mudah dimengerti dengan mendefinisikannya dalam bentuk jumlah bobot bit, seperti telah kita lakukan di atas pada representasi unsigned magnitude dan signed magnitude. Konversi antara panjang bit yang berlainan. Kadang-kadang kita perlu mengambil integer n bit dan menyimpan di dalam m bit dengan m lebih besar daripada n. Pada notasi sign magnitude, mudah dilaksanakan. Cukup memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan 0. Prosedur di atas tidak berlaku pada integer negatif komplement 2. Aturan integer komplement 2 adalah untuk memindahkan bit ke tanda posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan salinan-salinan bit tanda. Bilangan positif diisi dengan 0 dan bilangan negatif diisi dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang aritmatika integer. Bagian ini akan membahas fungsi-fungsi aritmatik bilangan dalam representasi komplement 2. Negasi. Pada notasi komplement 2, pengurangan sebuah bilangan integer dapat dibentuk dan menggunakan aturan berikut. Anggaplah komplement bulan seluruh bit bilangan integer termasuk bit tanda. Perlakukan hasilnya sebagai sebuah unsigned binary integer. Tambahkan 1, misalnya 18 sama dengan 000100010 atau komplement 2. Representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan sign magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n bit untuk min 2n, tapi tidak terdapat untuk 2n. Aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan overflow. Bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow. Bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Aturan pengurangan. Untuk mengurangkan sebuah bilangan atau subtrahend dari bilangan lainnya atau minuend. Anggaplah komplement 2 subtrahend dan tambahkan hasilnya ke minuend. Pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Pembulatan ke bilangan terdekat. Hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasikan. Pembulatan ke arah. Hasil dibulatkan ke atas, ke arah, tak terhingga positif. Pembulatan ke arah. Hasil dibulatkan ke arah, ke atas, tak terhingga negatif. Pembulatan ke arah 0. Hasil dibulatkan ke arah 0. Floating point representation.
Selanjutnya kita akan membahas tentang floating point representation. Dalam komputasi floating point menjelaskan metode mewakili perkiraan dari sejumlah nyata dalam cara yang dapat mendukung berbagai nilai. Jumlahnya secara umum mewakili sekitar untuk tetap jumlah digit yang signifikan atau mantissa dan ditingkatkan menggunakan eksponen. Representasi floating point mirip dalam konsep notasi ilmiah. Logikanya, angka floating point terdiri dari sebuah ditandatangani yang bersifat positif atau negatif, string yang digit panjang, sebuah integer ditandatangani ekspon. Angka floating point adalah bilangan rasional karena mereka dapat direpresentasikan sebagai salah satu bilangan bulat dibagi dengan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas floating point aritmatik. Bilangan floating point memiliki bentuk umum plus M dikali BE, di mana M disebut juga dengan mantissa, mewakili bilangan pecahan dan umumnya dikonversi ke dalam bilangan biner. E mewakili bilangan eksponennya, sedangkan B mewakili radix, basis dari eksponen. Aritmatika floating point, penjumlahan atau pengurangan. Operasi penjumlahan atau pengurangan dua bilangan floating point diilustrasikan dengan skema seperti pada gambar berikut.